Sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan melansir satu berita dari Investor Daily Indonesia dengan judul 2021 Industri Properti Tumbuh 30%. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Asep Ahmad Rosidin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat semua, seperti kita ketahui di tahun 2020 semua industri di Indonesia mengalami penurunan, termasuk industri properti. Di tahun 2021 ini yang baru kita awali, insya Allah saya akan menyuguhkan kabar, berita, fakta mengenai prediksi properti di tahun 2021 dari berbagai macam sumber. Sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan melansir satu berita dari Investor Daily Indonesia dengan judul 2021 Industri Properti Tumbuh 30%. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan industri properti diprediksi tumbuh berkisar 20-30% pada 2021. Gelombang pertumbuhan industri properti kemungkinan terjadi dalam rentang 8-10 tahun ke depan. Sejumlah faktor utama yang mendorong pertumbuhan industri properti diantaranya adalah penerapan Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan mampu memangkas birokrasi perizinan dan kepastian pengadaan lahan. Amin ya. Demikian rangkuman pendapat dari Discuss Virtual Economic Outlook 2021 dengan tema membangkitkan industri properti yang digelar Berita Satu Media Holding bekerjasama dengan PT Bank Tabungan Negara, Rabu 25 November 2020. Diskusi ini dipandu oleh COO Berita Satu Media Holding, Antoni Wonsono. Ini menghadirkan pembicara, luar biasa nih pembicaranya, Chief Executive Officer PT Lippo Karawaci, Bapak Zon Riyadi, kemudian Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, Bapak Paulus Totok, kemudian Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Properti dan Pemukiman Seluruh Indonesia, APRSI, Bapak Junaidi Abdillah, kemudian juga ada Managing Director Lamudi.co.id, Mr. Mark Coleman, kemudian ada juga Director of Consumer and Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara, Bapak Hirwandi Gafar, dan juga ada Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Bapak Hilmawan Sugoto. Ya, salam kenal ya Bapak-bapak. Kemudian disampaikan juga di sini, kami optimis tahun 2021 industri properti bisa tumbuh berkisar 20-30%. Wow. Bila skenario vaksin COVID-19 berjalan baik, ada syaratnya. Industri properti bisa tumbuh 30%, ujar Zon Riyadi. Optimis tersebut merujuk sinyalemen kemampuan Lippo Karawaci meningkatkan marketing sales hingga 3 kali lipat pada triwulan 3 2020 dibanding periode sama di tahun 2019. Wih, keren ya. Congratulations buat Lippo Karawaci ya. Selain itu, kami melihat ada 3 faktor utama yang akan mendorong pertumbuhan industri properti pada 2021, kata Zon Riyadi ya. Ketiga faktor itu jelasnya, pertama, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang akan memberikan sentimen positif bagi industri properti. Kemudian kedua, faktor demografi Indonesia. Kita melihat
Sesama negara berkembang lain saat mereka mencapai PDB sekitar 2.500 sampai 3.000 US dollar, penduduknya mampu membeli rumah dan memiliki rumah. Nah, sekarang di Jakarta, tingkat kepemilikan hanya 48%. Ini jauh dibandingkan dengan Malaysia atau Cina dan India. Dalam 10 tahun ke depan, kita akan melihat gelombang tingkat kepemilikan rumah yang pesat, papar dia. Dan faktor ketiga, kata John Riyadi, adanya dukungan perbankan dalam kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan apartemen, KPR atau KPA ya. Kini KPR-KPA dibandingkan PDB hanya sekitar 5%. Ini sangat rendah. Kondisi itu menjadi potensi yang sangat baik bagi pertumbuhan perbankan dan tentunya bagi sektor properti. Terlebih saat ini pembeli properti menengah dan ke bawah berkisar 80-90% memakai skema KPR dan KPA. Ya. Kemudian ketiga faktor tersebut akan menjadi pendorong yang sangat baik bagi industri properti dalam rentang 8-10 tahun ke depan, ujar John Riyadi. Optimisme juga diutarakan oleh Toto Kusida. Menurut dia, sektor properti akan kembali bergairah pada 2021. Sinyalemen ini seiring dengan optimis pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi berkisar 4-5% pada tahun depan. Ya, kita aminkan. Prospek 2021 dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi pemerintah yang berkisar 4-5%, kami optimis sektor properti akan bertumbuh, ujarnya. Hal itu tambah dia karena ada stagnasi harga properti sejak 2013-2020 sehingga harga properti di Indonesia sangat murah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Kalau ini saya setuju nih. Ini membuat para investor kemudian berani mengeluarkan investasi baru di bidang properti, kata Toto Kusida. Dia mengakui pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia memukul sektor properti, namun di tengah itu semua masih ada segmen hunian yang cukup moncer. Moncer itu banyak demand-nya mungkin ya. Yakni rumah yang dibanderol di harga di bawah 1 miliar. Oke. Pada saat new normal, properti mulai booming, terutama di harga 1 miliar ke bawah. Sehingga bisnis properti tahun 2020 ini bisa menjadi acuan kita di tahun 2021, ungkap Toto Kusida. Jadi seakan-akan direkomendasikan kepada developer untuk membuat harga di bawah 1 miliar gitu ya. Sementara itu, Matt Coleman mengatakan di tengah pandemi, permintaan properti menengah ke bawah terdampak secara negatif, sedangkan properti menengah di atas mengalami peningkatan permintaan. Dalam catatan Lamudi, tambah dia. Kelompok first buyer masih tertarik dengan properti, kelak akan beli setelah situasi mereka, karena terkendala dengan situasi keuangan saat pandemi. Itu dari dilansir dari Investor Daily. Nah, sahabat semua, kalau kita simpulkan dari yang dilansir dari Investor Daily Indonesia ini, gitu ya. Jadi diperkirakan di tahun 2021 industri properti itu akan tumbuh 30%. Ya. Pertama, karena mungkin ada penerapan Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitannya dengan birokrasi. Ya. Kalau saya lihat yang kedua adalah dengan adanya kesungguhan pemerintah dan semua elemen bangsa terhadap penanganan COVID-19, termasuk dengan akan adanya vaksin ya, secara lebih lebih sungguh-sungguh dan transparan. Dan yang ketiga juga ada pertumbuhan ekonomi yang diprediksi kurang lebih 4-5% ya. Mudah-mudahan kalau memang itu terwujud sih, semua perekonomian bukan hanya industri properti tetapi juga semuanya akan bangkit kembali. Mungkin bukan hanya 30%, mungkin bisa lebih daripada 30%. Ya. Itu sementara yang saya sampaikan. Tunggu berita, fakta, dan data selanjutnya. Sampai ketemu lagi di channel Asep Ahmad Rasidin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.